Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Putri Aditya, BP 1910922002. Saya mahasiswi dari kelas Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSF dengan dosen Bapak Yosyafra. Di sini saya akan membahas tentang tugas 1 dan tugas 2 saya. Yang pertama itu identifikasi masalah lalu lintas. 1. Geometrik dan persimpangan jalan. Nama jalan yang telah saya survei itu Jalan Lintas Sumatera dengan alamat Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Tipe jalan adalah jalan arteri dengan lebar jalan 2 kali 7 meter, lebar median 1,5 meter, serta lebar bahu jalan 2 meter. Dan tipe alinyemennya adalah datar. Jalan yang saya ambil, yang pertama saya survei dari titik awal di sebelah sini sampai ujung sini. Yang kedua itu struktur dan kondisi jalan. Jalan Lintas Sumatera merupakan jalan yang dengan 4 lajur, 2 jalur, 2 arah, dan terbagi. Sedangkan jenis perkerasan jalan yang digunakan adalah perkerasan tor. Jalan ini dalam kondisi kurang baik karena di sebagian jalan terdapat distorsi, di mana jenis distorsi yang terjadi adalah alur yang merupakan kerusakan jalan yang terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as yang disebabkan oleh lapis perkerasan yang kurang padat. Selanjutnya, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Itu ada saluran tepi jalan atau drainase, ada jembatan, tembok penahan, rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta trotoar. 4. Lokasi potensial kecelakaan dan kemacetan. Jalan ini tidak memiliki lampu lalu lintas untuk mengatur kendaraan dari 4 sisi yang berbeda, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan kesulitan dalam berkendara dan bisa menyebabkan kecelakaan serta kemacetan. Yang kelima, penggunaan bagian jalan selain peruntukannya. Biasanya masyarakat sekitar menggunakannya untuk baliho, iklan usaha, ataupun untuk berdagang di trotoar. Yang keenam, penggunaan ruang jalan. 1. Ruang manfaat jalan. Di sini seperti pedagang yang menggunakan badan jalan dan kendaraan parkir sembarangan. Yang kedua, ruang milik jalan, terdapat sejalur tanah di luar manfaat jalan yang bisa digunakan sebagai ruang manfaat jalan. Tetapi terdapat beberapa pedagang yang menggunakan lahan itu untuk berjualan serta tempat parkir. Selanjutnya itu ruang pengawasan jalan. Karena adanya pedagang di beberapa bagian, ruangan jalan, pengawasan jalan jadi berkurang, tetapi tidak terlalu membatasi jarak pandang pengendara yang ingin ke persimpangan. Selanjutnya itu kapasitas jalan. Kapasitas jalan yang telah saya analisis adalah sebesar 5.821,2 SMP per jam. Selanjutnya tata guna lahan pinggir jalan. Tata guna lahan pinggir jalan yang telah saya survei itu sebagian besar digunakan untuk penduduk berjualan. Yang 9, pengaturan lalu lintas. Di jalan ini tidak terdapat petugas yang mengatur lalu lintas dikarenakan jalan tersebut masih terbilang ramai lancar. Selanjutnya itu kinerja lalu lintas. Kinerja lalu lintas dapat kita cari dengan analisa arus kendaraan dulu. Dengan saya menemukan Q-nya 979,9 SMP per jam dan nilai kapasitasnya 5.821,2 SMP per jam. Maka derajat kejenuhannya itu 0,168. Berdasarkan nilai derajat kejenuhannya, maka dapat disimpulkan bahwa Jalan Lintas Sumatera memiliki kondisi jalan arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas yang rendah. Yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Yang pertama, volume lalu lintas. Volume lalu lintas yang telah saya survei pada jalan ini dimulai pada pukul 4 sampai pada pukul 5 sore. Itu total kendaraannya mencapai 1.816 kendaraan. Yang kedua, tingkat kerusakan jalan. Jalan Lintas Sumatera tidak memiliki tingkat kerusakan jalan rendah dengan kriteria kondisi medan baik dan mendukung terpeliharanya bangunan jalan. Jalan tidak mengalami kelebihan beban kendaraan dan jarang sekali terjadi kerusakan jalan. Yang ketiga, komposisi lalu lintas. Jalan Lintas Sumatera merupakan jalan dengan komposisi lalu lintas yang terdiri dari pejalan kaki dan kendaraan.
baik kendaraan berat, ringan, serta sepeda motor. Yang keempat, variasi lalu lintas. Variasi lalu lintas dapat dilihat pada tabel yang telah saya cantumkan. Yang kelima, distribusi arah. Jalan lintas Sumatera merupakan jalan yang memiliki dua arah sehingga DA pada jalan tersebut berkisar 0,3 sampai 0,77. Nomor 6, pengaturan arus lalu lintas. Di jalan lintas Sumatera tidak terdapat petugas yang mengatur arus lalu lintas, karena kan jalan tersebut masih terbilang ramai lancar. Yang 7, kecepatan dan tundaan lalu lintas. Jalan lintas Sumatera merupakan jalan yang bisa dilalui pengendara dengan kecepatan tinggi dan tingkat tundaan yang rendah. Yang 8 itu kinerja perlengkapan jalan. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, rambu lalu lintas yang berfungsi dengan baik, penerangan jalan berfungsi dengan baik, trotoar ada, tetapi di sepanjang jalan masih ada masyarakat yang menggunakannya untuk berdagang. Yang selanjutnya itu saluran tepi jalan atau drainase ada dan berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada genangan air di jalan saat hujan. Selanjutnya jembatan dan tembok penahan yang ada dan berfungsi dengan baik. Yang nomor 9, kinerja perlengkapan jalan. Perkiraan pertumbuhan lalu lintas. Diperkirakan pertumbuhan lalu lintasnya akan semakin meningkat setiap tahunnya karena adanya pertambahan pada pertumbuhan jumlah penduduk serta bertambahnya kendaraan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. Yang pertama, pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan existing. Analisa kapasitas jalannya dapat dilihat pada nilai yang telah saya cantumkan, dengan nilainya C 5.821,2 SMP per jam dan Q 979,9 SMP per jam. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas, sehingga dapat disimpulkan bahwa jalan ini dapat menampung jumlah kendaraan yang lewat. Yang kedua adalah analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang. Diperkirakan pertumbuhan lalu lintas pada jalan lintas Sumatera sekitar 9% setiap tahunnya. Maka perkiraan volume lalu lintas 5 tahun yang akan datang adalah V sama dengan 1.507,698 SMP per jam. Jadi, perkiraan kapasitas lalu lintas 5 tahun yang akan datang adalah 1.507,698 SMP per jam. Yang selanjutnya adalah penetapan tingkat pelayanan. Pertama, rasio antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Rasio volume per kapasitas merupakan perbandingan antara volume yang melintas dengan kapasitas pada suatu ruas jalan tertentu. Dengan rumus, volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Saya menemukan hasil 1,853. Yang kedua, kecepatan jalan. Jalan ini memiliki kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah. Yang ketiga, waktu perjalanan. Waktu perjalanan tidak bisa ditentukan karena tergantung pada tujuan dan rute yang digunakan oleh pengendara. Selanjutnya adalah kebebasan bergerak. Jalan lintas Sumatera memiliki ruang pergerakan yang cukup bebas dikarenakan kapasitas jalan yang lebih besar dari volume jalan. Keamanan jalan lintas Sumatera ini bisa dikatakan aman dengan kelengkapan jalan seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya keselamatan. Keselamatan di jalan tergantung pada sikap pengendaranya dalam berkendara. Apabila pengendara disiplin dan berhati-hati dalam berkendara, maka tingkat keselamatannya akan dibilang tinggi. Selanjutnya ketertiban. Jalan lintas Sumatera dapat dikatakan baik karena hanya sedikit pengendara yang tidak memenuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun parkir di tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya itu penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. Pengendara dapat memilih kecepatan berkendara yang diinginkannya karena kapasitas jalan yang lebih besar dibanding dengan volume kendaraannya. Tapi pengendara harus tetap berhati-hati dalam berkendara.
Yang terakhir itu kelancaran. Jalan ini memiliki kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah. Hal ini berarti lalu lintas di jalan ini relatif lancar. Selanjutnya ini adalah video yang saya ambil pada saat survei. Dapat dilihat di sini bahwa kondisi jalan lancar, tapi masih ada masyarakat yang berjualan di trotoar. Selanjutnya, sketsa traffic konflik. Permasalahan terbesar pada jalan ini adalah ketidakadaannya lampu lalu lintas, di mana tidak ada lampu yang mengatur lalu lintas dari 4 sisi yang berbeda. Selanjutnya, hipotesa atau rencana pengaturan agar masalah bisa berkurang atau selesai. Dari survei yang telah saya lakukan, saya menemukan masih ada bagian jalan yang rusak. Selain itu, juga masih ada jalan yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti trotoar yang digunakan sebagai masyarakat untuk berdagang. Saran saya kepada pengguna jalan dan masyarakat untuk dapat mematuhi semua peraturan berlalu lintas yang berlaku, dan kepada pemerintah dan pihak yang berwenang untuk melengkapi serta memperbaiki fasilitas jalan raya agar lebih nyaman dan aman untuk dilalui, seperti pemasangan lampu lalu lintas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.